Upialio Saunos. Wystraszony to byłem ja. Żegnaj, Tadziu. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Max yang sedang bermain bersama anjingnya di dalam hutan. Diketahui sudah 25 tahun Max tinggal di hutan Polandia dan hanya ditemani oleh anjingnya saja. Suatu hari ketika Max sedang menghangatkan badan, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Max. Ternyata yang datang adalah rekan Max dari kota yang selama ini mencari keberadaannya. Di sini si rekan yang diketahui bernama Agnes mengajak Max untuk pulang dan kembali bergabung ke dalam militer. Rupanya Max adalah mantan pasukan khusus Polandia yang sangat brutal dan kehebatannya sudah tidak diragukan lagi. Namun Max mengatakan kepada Agnes kalau ia tidak mau kembali dan tetap ingin hidup di hutan ini bersama dengan anjingnya. Lalu Agnes memberikan segepok uang kepada Max hingga Max bertanya uang apakah itu. Agnes menjelaskan kalau uang tersebut merupakan uang pensiunan dari negara yang sudah lama tidak pernah diambil oleh Max. Kemudian Agnes memberitahu kalau ayah Max baru saja meninggal dan pemakamannya akan dilakukan pada besok sore. Telefon nowy, numer ten sam. I wyjazd jest. Potrzebuję operatora. Nie wracamy. Keesokan harinya, Max memutuskan untuk pergi ke kota demi menghadiri acara pemakaman sang ayah. Singkat cerita, Max tiba di pemakaman ayahnya dan terlihat sudah banyak orang yang berkerumun di situ. Upialio Saunos. Las, mróz trzecia w nocy. Lalu di tengah acara pemakaman, Max dihampiri oleh seorang ibu-ibu yang merupakan bekas akuntan ayahnya. Di sini si akuntan memberikan kartu namanya kepada Max serta meminta Max untuk menemuinya apabila Max mempunyai waktu. Wystraszony to byłem ja. Żegnaj, Tadziu. Ketika acara masih berlangsung, Max memutuskan pergi ke rumah sang ayah dengan niat mengambil foto keluarga untuk kenang-kenangan. Namun saat ia dan anjingnya tiba di rumah, ternyata di rumah sang ayah sudah ada beberapa begundal yang hendak mencuri. Para begundal yang melihat Max hanya seorang diri, mereka pun langsung mentertawakannya. Kemudian terjadilah perkelahian dan inilah yang dilakukan Max. Dengan sangat mudah, Max mampu mengalahkan para begundal itu hingga membuat mereka bergegas kabur. Setelah itu, Max menemukan foto keluarga dan di dalam foto itu hanya tinggal Max yang masih hidup. Adik dan ibunya ternyata sudah lama meninggal. Beberapa jam kemudian, saat Max dan anjingnya hendak mencari makan, tiba-tiba Max dihentikan oleh satu mobil polisi. Para polisi itu langsung saja meminta Max untuk pindah ke mobil mereka karena Max akan ditangkap. Ternyata Max baru saja dilaporkan oleh satu begundal yang sebelumnya Max hajar di rumah sang ayah. Singkat cerita, Max sudah berada di kantor polisi bersama dengan satu begundal yang melaporkannya.
Tak lama ada satu polisi yang tengah mencari informasi tentang siapa Max. Namun ia begitu terkejut saat mengetahui kalau Max adalah mantan komandan pasukan khusus yang pernah mengasingkan diri selama 25 tahun. A to ktoś musi staremu powiedzieć, że kłopot mamy. Starszy komandosa, weterana. Bersamaan dengan itu ada seorang pria tua masuk ke kantor polisi lalu memarahi para polisi di sana. Rupanya pria tua ini adalah pamannya Max yang cukup disegani di kota tersebut. Si paman mengatakan kalau Max adalah orang baik dan tidak mungkin dia berbuat kriminal. Hingga pada akhirnya Max dilepaskan lalu dibawa pergi oleh si paman. No jest, maleńka. Setelah keluar dari kantor polisi, Max mengatakan kepada si paman kalau mobilnya masih tertinggal di ujung jalan. Namun si paman menjawab kalau Max tidak perlu khawatir karena yang terpenting sekarang Max harus ikut dengannya. Ogłuchłeś, pytam się, po co tam poszedłeś? Di tengah perjalanan, Max bertanya kepada si paman tentang kenapa ayahnya bisa meninggal. Si paman cukup terkejut karena ia kira Max sudah mengetahuinya. Lalu si paman menjelaskan kalau ayah Max meninggal akibat terkena serangan jantung. Co się stało? Nie powiedzieli ci? Kto miał powiedzieć? Usiadł śniadanie. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah gedung besar lalu si paman mengajak Max dan anjingnya supaya masuk ke dalam. Ternyata di dalam gedung itu sedang diadakan acara berkabung atas meninggalnya ayah Max. Di sini si paman langsung memanggil pelayan karena ia tahu Max pasti sedang kelaparan. Polędwiczki i... Masz roladę? Dwie. Jedna dla psa. Ale bez kapusty i kluzy. Setelah memesan makanan, Max bertanya apakah gedung ini masih dijadikan sebagai tempat yayasan. Si paman menjelaskan kalau dulu tempat ini memang dijadikan yayasan oleh ayah Max. Namun sekitar 5 tahun yang lalu yayasan tersebut telah ditutup karena kebijakan pemerintah. No już. Zjedz w spokoju. Idę do gości. Tak lama Max dihampiri oleh seorang wanita bernama Jenny yang merupakan adik kelasnya waktu di SMA. Di sini Jenny bertanya apakah Max masih mengingatnya dan Max pun menjawab ya. Lalu ketika Jenny dan Max sedang asik mengobrol, tiba-tiba ternyata orang ini adalah ayah dari si begundal yang sebelumnya melaporkan Max kepada polisi. Diketahui ia bernama Kentor enggak pakai L. Si paman yang melihatnya menyuruh Kentor untuk tidak mengacau di acara ini. Dan apabila Kentor tidak mau mendengar, maka si paman akan memanggil keamanan untuk memaksanya pergi. Rozwiązać. Oddychaj głęboko. Sebelum Kentor pergi, ia sempat mengancam Max untuk selalu waspada sebab ia akan memburu Max. Kolejny wielki tej ziemi. Eduardo? Odwieziesz mnie? Malam harinya, Jenny mengantar Max untuk mengambil mobilnya yang tadi siang ia tinggalkan saat ditangkap polisi. Di sini, Max sempat melihat ada yang tidak beres hingga ia menyuruh Jenny untuk cepat pulang. Tylko kawałek, żołnierzu, spokojnie. Kemudian ketika Max hendak mengambil mobilnya, tiba-tiba turun beberapa orang yang akan mengajar Max. Orang-orang itu meminta Max untuk ikut dengannya, namun Max menolak hingga inilah yang terjadi. Max sempat bertanya apakah mereka anak buah Kentor dan orang itu pun menjawab ya. Lalu Max meminta orang tersebut untuk menyampaikan pesan kepada Kentor agar tidak memburunya lagi. Apabila Kentor tetap memburunya, maka dipastikan Kentor dan semua anak buahnya akan ia habisi. Setelah itu, Max memutuskan untuk pulang ke rumah mendiang ayahnya karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setibanya di rumah, Max menghubungi Agnes yang merupakan mantan rekannya di militer. Max meminta Agnes untuk mencari tahu tentang data Kentor secara lengkap. Sprawdź dla mnie Janusza Dworskiego i Romualda Kantor. Singkat cerita, pada keesokan harinya Max mendatangi seorang akuntan yang dulu memberikan kartu nama saat di pemakaman.
Di sini si akuntan mengatakan kalau Max mempunyai uang warisan dari ayahnya. Hal itu didapat dari penjualan tanah yayasan serta tanah bekas tambang milik sang ayah. Mendengar hal tersebut, Max bertanya siapakah orang yang membeli tanah sang ayah. Si akuntan menjawab kalau yang membelinya adalah paman Max sendiri. Tapi di sini anehnya sang paman baru memberikan uangnya setelah ayah Max meninggal dan harganya begitu murah. 4 miliony. 4 miliony za ziemię od fundacji. To dostał ogromną fortunę. Di waktu yang sama datanglah Jenny karena ternyata Jenny merupakan anak kandung dari si akuntan yang tinggal di ujung jalan. Lalu Jenny mengajak Max untuk jalan-jalan ke sekeliling kota. Di sini Max bertanya apakah Jenny kenal dengan Kentor dan Jenny pun menjawab ya. Jenny menjelaskan kalau Kentor merupakan bos mafia yang dulunya berteman baik dengan pamannya Max. Namun beberapa tahun yang lalu dikabarkan si paman dan Kentor berselisih akibat rebutan tanah bekas tambang. Mendengar hal itu, Max langsung menyadari kalau tanah bekas tambang yang dimaksud adalah tanah milik ayahnya yang kini dibeli oleh si paman. Opowiem ci, ale na spokojnie. Kolacja? Beberapa jam kemudian saat Max hendak pulang, ia dihubungi oleh mantan rekannya di militer yaitu Agnes. Agnes ingin memberitahu tentang siapa Kentor serta di mana kediamannya. Setelah mengetahui di mana kediaman Kentor, Max pun memutuskan untuk mendatanginya. Kantor to krótko mówiąc bandzior. CBS na niego siadło. Singkat cerita, Max tiba di tempat Kentor. Lalu Max bertanya apakah Kentor masih ingin memburunya. Apabila Kentor masih ingin memburunya, maka Max akan berperang dengan mereka sekarang juga. Mendengar hal itu, Kentor langsung meminta maaf karena kemarin ia hanya sedang emosi. Lalu Kentor memberitahu kalau orang yang menyuruh anaknya dan para begundal datang ke rumah ayah Max adalah dirinya. Kentor beralasan kalau sebelum ayah Max meninggal, si ayah sempat ingin memberikan berkas penting kepada Kentor. Namun hal itu tidak terwujud sebab ayah Max keburu tewas. Stan osobowy -4. Lalu Max bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Kentor dan kenapa Kentor bisa sampai berselisih dengan pamannya. Kentor menjawab kalau ia menginginkan tanah bekas tambang yang sekarang dibeli oleh sang paman. Padahal dulunya ayah Max sudah bersedia untuk menjualnya kepada Kentor. Pomyśl. Malam harinya terlihat Max yang sedang makan malam bersama Jenny. Di sini Max bertanya kenapa Kentor dan pamannya saling berebut tanah bekas tambang. Padahal semua orang tahu tanah tersebut adalah tanah mati yang tidak bisa dibuat usaha apapun. Jenny hanya menjawab mungkin mereka lebih tahu daripada kita. Widzisz? Masz wyczucie. Setelah selesai makan, Max mengantar Jenny menuju ke apartemennya. Namun saat tiba di depan apartemen milik Jenny, anjing Max malah langsung masuk ke dalam dan tidak mau pulang. Alhasil Jenny memaksa Max untuk tidur saja di apartemennya dan Max tentu tidak menolak. Kemudian karena suasana di luar sedang dingin dan Jenny pasti membutuhkan kehangatan, pada akhirnya terjadilah sesuatu yang sangat diinginkan oleh para jomblo. Keesokan harinya, Max dihubungi oleh Agnes yang ingin memberikan sebuah informasi. Menurut Agnes, alasan Kentor dan paman Max berebut tanah tambang karena tanah tersebut akan dibuat jalan tol oleh pemerintah. Apabila tanah itu dijual kepada pemerintah nantinya, maka otomatis harganya akan melambung ratusan kali lipat. Pada akhirnya, Max mengerti kenapa Kentor dan pamannya sampai berebut tanah tersebut. Max juga sekarang yakin kalau ayahnya tewas bukan karena serangan jantung melainkan dibunuh. Był ulubieńcem CBS, przestał nim być. Setelah berteleponan dengan Agnes, Jenny mencoba memberanikan diri untuk bertanya sesuatu kepada Max. Jenny bertanya apa alasan Max sampai tinggal di hutan selama 25 tahun. Max bercerita kalau waktu itu ia dan adiknya sedang ngecamp di dekat danau bekas tambang. Namun saat Max sedang mencari kayu bakar, sang adik malah terpeleset ke danau hingga ia harus tewas karena tidak bisa berenang. Semenjak kejadian itu, semua orang menyalahkan Max termasuk ayahnya sendiri. Siang harinya, Max dan anjingnya pergi ke sebuah kuburan.
Lalu Max menerbangkan drone dan diarahkan ke dekat area tambang. Di sini Max tak sengaja melihat aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh si paman dan beberapa anak buahnya. Setelah itu Max dan anjingnya segera pergi ke area tambang untuk memantau kelompok si paman dengan lebih dekat. Mała. Setibanya di area tambang, Max diam-diam masuk ke gubuk kosong lalu memantau mereka. Namun sayangnya di suatu ketika anjing Max malah terkena serpihan kaca yang membuatnya menggonggong. Dan cepat para anak buah si paman mencoba mengecek, tapi untungnya Max sudah berhasil kabur. Di sini ajudan si paman menyadari kalau yang memantau mereka pasti Max hingga ia berencana untuk membereskan Max. Sabaka. Adegan kembali ke Max yang kini dihubungi oleh Jenny. Jenny mengatakan kalau ibunya atau si akuntan ingin bertemu dengan Max karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Dobra. Singkatnya, Max menjemput Jenny di apartemennya sebelum mereka pergi ke rumah ibunya Jenny. Setibanya mereka berdua di sana, terlihat si ibu yang tengah membuang sampah lalu menyuruh Max dan Jenny agar masuk ke dalam. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba ada seseorang yang mengincar Max. Dalam insiden ini Max dan Jenny berhasil selamat, namun naas untuk ibu Jenny ia harus tewas di tempat. Dua jam kemudian, para polisi memberitahu kepada Max kalau pelaku penembakan tadi sudah berhasil diidentifikasi melalui CCTV jalan. Pelakunya ternyata anak buah Kentor bernama Buba, namun Max bingung kenapa Kentor masih saja ingin memburunya. Zabrać panu broń do walizisty. Buba miał w kieszeni kartkę z namazganym napisem Achtelix. Setelah itu, Max membawa Jenny pulang ke rumah mendiang ayah Max supaya lebih aman. Di sini, Max mencoba menenangkan Jenny, sedangkan untuk ibu Jenny sedang diotopsi di rumah sakit. Kemudian, Max pergi ke belakang lalu mencukur rambutnya karena pada malam ini juga ia akan membantai kelompok Kentor. Singkatnya, Max menyusup ke markas Kentor lalu melumpuhkan satu persatu orang-orang di sana. Sampai di suatu ketika, Max akhirnya bertemu dengan Kentor. Max langsung bertanya kenapa Kentor mengirim anak buahnya untuk menghabisi Max. Kentor bersumpah kalau ia tidak pernah mengirim siapapun untuk menghabisi Max. Nikt cię nie powiadomił. Ty jesteś następny. Śmierć. Ty już nie żyjesz. Bersamaan dengan itu, satu anak buah Kentor datang lalu mengatakan kalau Buba baru saja ditemukan tewas. Akhirnya Kentor menyadari kalau Buba lah yang pasti sudah melakukan penyerangan terhadap Max. Kentor menjelaskan kalau Buba memang dulunya anak buah Kentor. Tapi 1 bulan yang lalu Buba telah dipecat karena ketahuan berkhianat dengan bergabung dengan kelompok si paman. Artinya orang yang sedang mengincar Max sekarang adalah pamannya sendiri. Seketika Max juga menyadari kalau sang paman sampai mengincarnya seperti ini karena tadi siang ia telah mengecek ke area tambang. Setelah itu Max bergegas pulang dan ia tidak jadi membantai Kentor. Spierdalajcie z miasta, tego możecie dosyć nie było. Setibanya di rumah, Max mengatakan kepada Jenny kalau orang yang mengincarnya adalah pamannya sendiri. Sekarang Max berencana akan mendatangi area tambang dan menyelesaikan semuanya. Namun sebelum itu, tiba-tiba Max teringat dengan perkataan Kentor saat pertama kali ia bertemu. Menurut Kentor, ayah Max pernah ingin memberikan berkas penting kepada Kentor. Hingga dengan cepat, Max mengajak Jenny untuk mencari berkas tersebut di sebuah ruangan rahasia yang ada di rumah ini. Mała, szukaj. Szukaj. Beruntung dengan bantuan anjingnya, Max akhirnya dapat menemukan sebuah berkas yang berisi memori kecil.
Saat dicek melalui ponsel, ternyata ayah Max pernah memergoki si paman sedang berada di dalam tambang. Saat itu, si paman dan kelompoknya sedang menjajakan para gadis culikan yang akan dijual. Di sini akhirnya terungkap kalau area tambang yang akan dijadikan jalan tol berada di area depan, sedangkan untuk para wanita culikan berada di area belakang. Artinya, jika nanti jalan tol dibangun, maka si paman tetap masih bisa menjalankan bisnisnya secara aman. Setelah mengetahui itu semua, Max segera menghubungi Agnes untuk kembali meminta bantuan. Max mengatakan kepada Agnes kalau ia akan pergi ke area tambang untuk menyelamatkan para gadis culikan. Bukan hanya itu, Max juga akan membantai pamannya sendiri serta semua anak buahnya. Max meminta Agnes supaya menyusul dan apabila misi ini berjalan dengan baik, maka Max berjanji akan kembali bergabung ke militer. Mendengar hal tersebut, Agnes pun setuju dan Max tinggal mengirim titik lokasinya saja. Di waktu yang sama, ternyata Max kini telah dikepung oleh sebagian anak buah si paman. Hingga mau tidak mau, Max pun harus melawan mereka dulu. Dengan sangat mudah, Max mampu meratakan semua anak buah si paman. Lalu Max mengajak Jenny pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Max tiba di depan apartemen Jenny. Di sini Max meminta Jenny untuk pergi jauh keluar kota dengan membawa anjingnya. Max berjanji apabila semuanya telah selesai, maka Max akan kembali menjemput. Setelah itu, Max pun beranjak menuju tambang. Di tengah perjalanan, Agnes menghubungi Max untuk memberitahu kalau ia dan pasukannya baru akan sampai sekitar 80 menit. Tak lama, Max pun sampai di area depan tambang dan langsung menerobos ke dalam. Kemudian Max mulai menghabisi satu persatu dari anak buah si paman. Ketika Max berada di dalam, si paman mengatakan melalui speaker supaya Max mau bergabung saja dengan kelompoknya. Max tentu menolak sebab sekarang juga ia akan menghabisi si paman. Lalu si paman mengatakan jika dirinya lah yang sudah menghabisi ayah Max karena ayah Max begitu sangat merepotkan. Di suatu kesempatan, Max menemukan persembunyian si paman hingga ia pun langsung menembaknya. Di sini si paman memohon ampun kepada Max, namun tentu Max tidak mau mengampuninya. Setelah si paman koit, tiba-tiba ponsel si paman berdering dan saat diangkat ternyata yang menelepon adalah ajudan si paman. Si ajudan mengatakan kalau ia dan anggotanya baru saja menculik 10 gadis dan akan dibawa ke dalam area tambang. Mendengar hal itu, dengan cepat Max pun bergegas ke belakang area tambang melalui jalan bawah tanah. Di sini Max harus kembali melawan para anak buah si paman yang berjaga di situ dan inilah aksinya. Di waktu yang sama terlihat Jenny yang sedang dalam perjalanan ke kota lain. Namun karena anjing Max terus saja menggonggong, Jenny pun memutuskan untuk menyusul Max ke area tambang. Dlaczego wrócił? Adegan kembali kepada Max yang akhirnya menemukan para gadis culikan yang selama ini disandra di ruangan bawah tanah. Dengan cepat, Max melepaskan mereka lalu menyuruhnya pergi lewat jalan yang tadi ia lewati. Setelah itu, Max keluar hingga ia melihat beberapa gadis yang baru saja diculik oleh ajudan si paman. Max yang tidak mau tinggal diam, ia pun langsung melakukan tembakan.
Kemudian Max berteriak agar si ajudan dan anak buahnya menyerah sekarang juga, namun si ajudan malah balik menantang. Di waktu yang sama, si ajudan langsung menyuruh semua anak buahnya yang tersisa untuk mengepung Max. Sempat terjadi baku tembak sampai pada akhirnya Max berhasil dilumpuhkan oleh si ajudan. Dengan santai, si ajudan mendekati Max sambil menceritakan bagaimana ia dan si paman menghabisi ayah Max menggunakan racun. Namun bersamaan dengan itu, pasukan Agnes tiba lalu disusul Jenny yang juga ikut ke sana. Kemudian terjadilah peperangan di antara mereka. Di tengah peperangan, si ajudan yang sedang sibuk bertempur membuat Max akhirnya bisa kabur untuk mencari senjata. Lalu di suatu momen ketika Jenny lengah, ia pun dapat dipojokkan oleh si ajudan. Tak lama Max menemukan Jenny, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena Jenny sudah dalam keadaan terpojok. Sedangkan untuk Agnes dan pasukannya masih sibuk bertempur. Pada akhirnya, Max menantang si ajudan untuk berduel menggunakan pisau dan si ajudan pun mengiyakannya. Tapi sebelum itu, si ajudan melukai pipi Jenny serta mencekiknya sampai Jenny mengalami pingsan. Kemudian perduelan di antara mereka berdua pun berlangsung dan kita lihat aksinya. Sayangnya Max yang sudah cukup kelelahan dapat dikalahkan oleh si ajudan. Lalu si ajudan membawa Max ke pinggir danau dan mulai menenggelamkannya. Tapi di waktu yang sama Jenny tiba-tiba sadar dari pingsannya hingga Jenny segera menembak si ajudan. Setelah itu Max dan Jenny pun bergegas pergi menghampiri pasukan Agnes, namun tiba-tiba pada akhirnya si ajudan Koit ditembak Agnes, sedangkan Max yang ditembak si ajudan juga sepertinya telah tiada. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Jenny yang sedang dilatih oleh Agnes karena sekarang Jenny resmi menjadi anggota militer. Kemudian tak lama dari itu muncullah Max dan juga anjingnya di balik pintu. Artinya Max masih hidup dan ia juga telah bergabung ke dalam militer yang sama. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.